Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak hebat. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya Untung Suroso, CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Banyumas. Kita pahami bahwa sekolah sangat membutuhkan berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua atau wali, kemudian murid, dan tokoh terkait dengan pemberdayaan atau pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kita semua pada pagi ini dapat berkumpul pada acara diskusi pemetaan aset sekolah dalam rangka pendidikan guru penggerak. Lanjut kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Purworejo. Untuk itu, kepada Ibu Siti Isbadia SPDM, kami silakan. Terima kasih Pak Yepta selaku pengatur acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Bapak dan Ibu guru, yang saya sayangi seluruh siswa yang hadir dalam kegiatan ini, dan terutama ini yang kita banggakan bersama Pak Untung Suroso SPD MSI yang pada saat ini sedang melaksanakan tugas untuk kegiatan program guru penggerak angkatan ke-8. Ibu dan Bapak serta anak-anak sekalian, hari ini insya Allah kita akan berdiskusi terkait dengan pemetaan aset yang akan dilaksanakan di dalam rangka kita mencari informasi yang cukup dan informasi yang penting, berharga untuk bagaimana aset ini nanti bisa mendukung seluruh program yang ada di sekolah. Saya ucapkan yang pertama kepada Pak Untung selamat untuk bisa melanjutkan kegiatan di pendidikan guru penggerak. Kemudian kepada teman-teman semua juga saya harapkan, serta anak-anak ya, saya harapkan untuk nanti bisa membantu bagaimana Pak Untung memetakan aset yang ada di sekolah kita. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, jangan kemudian kita melihat aset itu hanya dalam bentuk finansial saja. Karena apa? Kalau hanya dilihat dalam bentuk finansial, maka kita tidak akan menemukan aset itu mencukupi untuk seluruh kebutuhan sekolah. Jadi nanti terutama aset-aset yang ada itu bisa kita petakan, kita peroleh dengan melihat apakah ada hal-hal lain yang bisa menjadi daya dukung utama bagi sekolah kita. Sebagai contoh, salah satunya mungkin nanti Pak Untung bisa mengembangkan juga bahwasanya kita punya aset yang luar biasa, yaitu aset anak-anak kita, anak didik kita. Peserta didik kita, meskipun kita saat ini penerimaan siswa baru itu dengan sistem zonasi yang kemudian kemampuan akademiknya itu sangat beragam. Tetapi saya melihat aset itu menjadi luar biasa ketika kita bisa mengelola dengan baik. Salah satunya adalah sebetulnya ini sudah kita mulai ya Pak Untung, tetapi mungkin belum tergali secara baik, bahwa di awal saya meminta untuk setiap kelas itu mempunyai kesepakatan kelas 1. Itu juga menjadi sebuah aset menurut saya. Aset bahwa kesepakatan kelas itu bisa mendorong karakter-karakter baik. Kalau anak-anak berkarakter baik, itu menjadi aset bagi sekolah kita. Kemudian yang kedua, saya meminta untuk wali kelas membantu atau membimbing siswa di dalam menyusun struktur kelas, ya, struktur organisasi kelas. Salah satunya adalah dengan pembentukan duta-duta ini. Nah, duta-duta ini monggo nanti saya mohon bantuan teman-teman terutama dari para waka
ya, untuk memberikan masukan kepada Pak Untung, kepada kita semua untuk bisa memetakan bahwa duta kelas ini kalau kita kelola secara baik itu juga nanti akan menjadi sebuah aset. Saya sudah mempunyai program bagaimana nanti duta-duta di kelas itu akan kita berikan program untuk mereka bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sekolah. Dan aset-aset yang lain yang mungkin selama ini tidak terlihat sebagai aset bagi kita. Ya, para waka yang luar biasa ini juga aset. Jadi aset dalam hal ini tidak selalu dalam bentuk finansial, sumber daya manusia, kemudian lingkungan, kemudian juga hubungan ya, komunikasi kolaborasi dengan pihak ketiga atau stakeholder ini juga sangat penting. Jadi nanti monggo silahkan teman-teman membantu Pak Untung untuk bisa memetakan aset sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Teman-teman yang hadir hari ini juga luar biasa, siswa yang hadir hari ini juga luar biasa. Saya kira nanti menjadi bagian dari kita bisa berdiskusi secara aktif ya dengan Gayeng. Terima kasih untuk kehadirannya dan kepada Pak Untung terutama selamat menjalankan kegiatan pada program guru penggerak, sedang mengikuti pelatihan sampai nanti insya Allah akan segera berakhir, tetapi hasil diskusi aset kali ini sungguh sangat membantu sekolah untuk bisa mengembangkan sesuai dengan program-program yang ada. Dan tentu saya berharap bahwa pemetaan aset yang akan dilakukan hari ini insya Allah bisa menjadi bagian penting dari sekolah, terutama tim manajemen untuk nanti bisa mengembangkan sesuai dengan program yang ada berdasarkan aset yang ada dan juga dukungan dari semua pihak. Sekali lagi selamat berdiskusi Pak Untung dan saya mohon maaf karena ada tugas dinas di luar kota sehingga saya harus segera meninggalkan kegiatan ini, tetapi saya mensupport nanti kalau misalnya butuh info apa silahkan bisa menghubungi saya by phone atau by WA. Insya Allah saya tetap akan ikut berdiskusi dengan jarak jauh. Demikian yang saya sampaikan, selamat berdiskusi, mudah-mudahan betul-betul kita bisa memetakan aset dengan semaksimal mungkin dan insya Allah ini akan mendukung keberhasilan program sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama Waka Kesiswaan Bapak Amin Makruh, kemudian Waka Kurikulum yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yanti, kemudian dari orang tua wali murid terima kasih pada Bu Ika, ada dari penjamin mutu Bu Erlina, ada dari Kepala Tata Usaha Bu Wahyuni yang sudah berkenan hadir, Bu Asrini yang sudah menyempatkan hadir juga, dari Sarpras selaku dan juga sekaligus guru Bu Tita Ayu Kartika yang sudah berkenan hadir, dari Aset juga ada Pak Yuli, kemudian dari staf dan guru ada Pak Tri Margono dan adik-adik siswa SMA Negeri 1 Brokto yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih juga kepada Pak Yenta yang sudah membantu terkait kegiatan pemetaan aset pada pagi hari ini. Beliau hadir mewakili dari PK. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena pada pagi hari ini termasuk anak-anak semuanya saya sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu sehingga pada pagi hari ini harus hadir di sini, tetapi mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di hari ini pada kegiatan pemetaan aset sekolah nanti akan memberikan pandangan baru, akan memberikan hal baru
pemahaman baru untuk kita semuanya terkait aset SMA Negeri 1 Mojokerto. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin karena saya juga tidak hafal, jadi saya harus membaca Bapak Ibu terkait materi yang harus saya sampaikan. Jadi untuk diskusi kali ini nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan, yaitu tentang diskusi pemetaan aset sekolah. Ini saya tadi malam 1:30 Bapak Ibu menyusun ini. Saya mau nggak dilaksanakan hari Selasa, mau ketemu dengan PP FWK. Jadi bagaimana lagi, sudah nggak ada waktu. Senin sudah PPKS. Jadi ya sudah. Jadi saya harus merepotkan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah mengenal bahwa di sekolah itu ada lingkungan biotik dan abiotik. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan biotik itu sendiri? Menurut Bu Ika, bagaimana Bu Ika? Supaya ada interaksi, monggo Bu Ika. Oke. Pak Untung, seperti yang ada di situ, kalau biotik itu berarti hidup ya Pak ya. Maka kalau kita melihat adalah di dalam lingkungan sekolah yang dinamakan biotic resource, itu adalah sumber dari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Karena kita ada di sekolah, maka kaitannya dengan sekolah adalah bagaimana siswa, kemudian komite guru, seperti yang ada di situ ada kepala sekolah, staf, kemudian pengawas orang tua, masyarakat sekitar, dan dinas-dinas terkait. Kaitannya dengan bagaimana melakukan pengembangan diri yang ada di sekolah itu berkaitan atau berhubungan dengan makhluk hidup yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu Ika. Intinya untuk biotik adalah unsur yang hidup yang ada di sekolah ini. Tadi sudah dijelaskan ada murid. Tadi Bu Kepala Sekolah sudah menjelaskan juga bahwa salah satu aset terbesar di sekolah kita adalah murid. Jadi anak-anak adalah aset yang luar biasa untuk SMA 1. Ya, ada Mas Zaki, ada Mas Muhammad, ada Mas Haidar juga ya. Semua teman-teman siswa-siswi SMA 1 adalah semuanya aset Pak Amin. Jadi bimbingannya Pak Amin adalah aset semuanya ini Pak Amin, yang luar biasa. Begitu ya Bu Yanti ya. Oke. Kemudian ada kepala sekolah, guru, jadi Bapak Ibu guru juga termasuk aset yang luar biasa ini. Kemudian tenaga pendidikan, Pak Yuli, pengawas sekolah, orang tua, Wika ini selaku orang tua, kemudian masyarakat sekitar sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah adalah termasuk lingkungan biotik. Yang kedua adalah lingkungan abiotic resources. Bu Yanti mungkin bisa menjelaskan kepada kami mungkin. Mohon izin untuk saya pertama, sama halnya dengan tadi yang sudah diceritakan dengan Bu Ika, ini kebenarannya bahwa biotik adalah tadi yang unsur hidupnya, sedangkan untuk abiotik berarti yang mungkin terkait dengan sarana dan prasarana yang jelas, kemudian fasilitas sekolah, kemudian tadi keuangan, walaupun tadi tulis juga sudah mendukung bahwa aset itu tidak hanya keuangan saja yang terkait dengan finansial, tidak hanya itu saja, tapi tadi sarana dan prasarana, fasilitas yang ada, kemudian mungkin tadi bagaimana interaksi antara biotik tadi ya, semua stakeholder sekolah untuk tadi menunjang semua kegiatan itu juga termasuk biotik. Jadi tidak hanya benda mati, tapi mungkin berbagai macam kegiatan yang tadi juga bisa menunjang sebagai aset sekolah kita. Mungkin itu Bapak. Terima kasih Bu Yanti, luar biasa. Ini salah satu aset terbesar sekolah juga nih Bu Yanti, Bu Ika ya. Baik. Kemudian jadi kita sudah menyimpulkan ya Bapak Ibu, di lingkungan sekolah itu terdiri dari dua ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Baik, next Bu Tita. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Jadi terkait dengan dua pendekatan terkait aset sekolah, bagaimana paradigma kita berpikir tentang aset itu ada dua. Nah, bagaimana kita akan memposisikan posisi kita menyikapi akan aset yang ada di sekolah ini
ternyata dibedakan menjadi dua. Bu Erlina membantu kami, silakan barangkali menjelaskan ya, terkait dengan dua pendekatan aset di sekolah ini. Terima kasih. Untuk pendekatan yang berkaitan dengan aset sekolah memang ada dua macam. Yang pertama adalah pendekatan yang berbasis kekurangan dan pendekatan yang berbasis kekuatan. Untuk yang berbasis kekurangan ini, Baik, Bu Titi. Saatnya yang kelima digunakan. It's time to begin the fifth lesson. ya. Jadi untuk pendekatan yang berbasis kekurangan ini kita mindsetkan bukan sebagai sebuah penghalang atau hambatan, tapi lebih sebagai sebuah tantangan bagi kita, tantangan sekaligus potensi bagi kita serta peluang bagi kita untuk bisa memunculkan empower sekolah kita atau kita sendiri secara pribadi untuk bisa menjawab tantangan dari luar, sehingga kita pada akhirnya itu akan bisa mencapai target yang kita inginkan dengan kekurangan yang ada. Jadi justru bukan sebagai sebuah hambatan, tapi sebagai sebuah peluang dan tantangan kita untuk bisa mencapai target yang kita harapkan. Gitu. Dengan kita bermain seperti itu, maka di situ akan kita temukan adanya opsi-opsi atau pilihan-pilihan satu tindakan untuk bisa mengatasi kekurangan yang kita hadapi itu. Untuk yang kekurangannya. Terima kasih Bu Erlina, jawabannya sangat tepat. Nah, Bu Erlina memang ini termasuk salah satu pendidik yang perfect, Bapak Ibu. Jadi kalau sesuatu itu harus yang sesuai. Nah, seperti jawabannya tadi, sesuai dan tepat sekali bahwa pendekatan berbasis kekurangan itu kita sering mendefinisikan sebagai deficit based approach. Apa sih? Nah, kalau saya baca di situ bahwa pendekatan berbasis kekurangan adalah semua memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik, buku ajar yang tidak lengkap, fasilitas sekolah yang atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif. Jadi dengan ada kekurangan ini, maka akan mendorong cara kita berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga, yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Jadi intinya Bapak Ibu, gampangannya kalau kita menggunakan pendekatan berbasis kekurangan, kita selalu mengeluh dengan apa yang kita miliki. Jadi apa yang kekurangan yang ada pada kita, bukannya kita bagaimana merubah menjadi sebuah peluang untuk menjadi kekuatan, tetapi justru menjadi dasar bagi kita, wah ini kan nggak ada fasilitasnya, ini kan saya tidak terpenuhi fasilitas ini. Inilah yang disebut dengan bagaimana kita berpola atau menggunakan paradigma pendekatan berbasis kekurangan. Nah, saya kira di SMA 1 semuanya sudah berpikir positif, jadi mungkin sudah tidak ada lagi sekarang ini yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach. Nah, justru sebaliknya yang ada di sekolah adalah pendekatan yang kedua. Jadi di sekolah kita menggunakan pendekatan berbasis aset. Ya, barangkali Pak Amin ini mau menjelaskan yang dimaksud dengan pendekatan berbasis aset itu. Terima kasih waktunya terkait diskusi di aset ini, pendekatan berbasis aset. Kalau kita mengacu di teori, yaitu sebuah konsep yang dikembangkan, ya, yang itu semuanya nanti bersumber kepada hal-hal yang ada di sebuah lingkungan sekolah atau lingkungan instansi,
yang akan bisa dijadikan potensi untuk mengembangkan instansi tersebut demi tujuannya akan dicapai. Dan aset di sini tadi ada aset biotik, ada abiotik yang nanti dengan dua aspek itu akan bisa mengembangkan potensi atau tujuan terkait tentang pelaksananya misi-misi di sebuah sekolah. Sekilas seperti itu. Terima kasih Pak Amin. Jadi apa yang disampaikan Pak Amin sangat tepat, benar sekali bahwa apabila kita menggunakan pendekatan berbasis aset, maka kita akan selalu berpikir positif. Bagaimana menggunakan apa yang ada di lingkungan kita itu memberdayakan supaya nanti semuanya bisa termanfaatkan dengan baik. Jadi apa yang kita miliki itu, kekuatan apa yang ada pada kita dimaksimalkan. Adanya kekurangan dirubah menjadi sebuah peluang untuk menjadi sebuah kekuatan. Itu yang disebut dengan pendekatan berbasis aset. Kalau menurut Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai umpan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi kita selalu melihat segala sesuatu menggunakan paradigma yang positif. Anak-anak misalnya ada kekurangan di sekolah kita tidak punya lapangan bola yang lebar. Nah, anak-anak bisa berpikir positif. Bagaimana bisa saya tetap bermain bola dengan baik? Caranya bagaimana? Mungkin bisa berkolaborasi dengan hetero di sini sebelah, atau mungkin dengan SMA 2 seperti itu. Jadi dengan sekolah sebelah berkomunikasi untuk bisa memanfaatkan aset yang ada, ataupun dengan cara-cara lain, misalnya memanfaatkan lingkungan yang ada di SMA 1 untuk dijadikan lahan misalnya untuk sepak bola, kalaupun nanti sudah dikembangkan, terutama yang belakang begitu ya, Mas Haidar ya, Mas Muhammad dan Mas Zaki. Okay. Next, selanjutnya adalah ini bedanya. Nah, sekarang ini gilirannya siswa ini, anak-anak nih. Coba Mas Haidar dulu, silakan. Jadi menyimpulkan apa bedanya sih berbasis pada kekurangan dan berbasis pada kekuatan. Jadi untuk perbedaan antara berbasis pada kekurangan lalu berbasis pada aset. Jadi pada saat kita berpikir menggunakan berbasis pada pendekatan kekurangan, itu kita berfokus pada apa masalah dan isu yang menghambat kita dari tujuan sukses. Dan itu juga selalu berkutat pada masalah utama. Dan kita itu selalu mengidentifikasi apa kebutuhan dan apa kekurangan kita. Kita selalu bertanya apa saja yang kurang dari diri kita saat ini. Kalau tidak, justru malah berfokus untuk mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Lalu pada pendekatan berbasis pada kekurangan ini, kita cenderung berfokus pada merancang program dan proyek untuk menyelesaikan masalah dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Oke, terima kasih Mas Haidar. Coba Mas Muhammad, sebelahnya kalau kita berpikir berbasis kekuatan seperti apa? Baik, terima kasih Pak untuk atas kesempatannya. Kalau menurut saya mengenai berbasis pada atau kekuatan, di sini ini kita berbalik tentang berbasis pada kekurangan. Di sini kita fokus terhadap aset atau kekuatan yang ada dan agar kita tuh dapat mengembangkan apa yang ada untuk masa depan nanti. Sehingga kita juga dapat berpikir tentang kesuksesan yang akan diraih untuk mencapai kesuksesan tersebut. Serta kita juga dapat merancang dan melaksanakan sebuah aksi atau rencana yang nantinya akan diprogramkan, begitu. Terima kasih Mas Muhammad. Jadi intinya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, pola pikir berbasis kekuatan dan berbasis hambatan atau kekurangan itu bisa dibedakan menjadi dua. Saya ulangi lagi, yang pertama kalau berbasis dengan hambatan berarti selalu fokus pada masalah. Jadi kalau kita ada masalah selalu berpikir, wah ini sih masalahnya, jadi nggak selesai-selesai. Nah itu kita berbasis pada kelemahan atau hambatan. Tetapi kalau
berbasis pada kekuatan, maka fokus pada aset dan kekuatan. Dengan adanya masalah ini, bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini? Itu yang disebut dengan berbasis pada kekuatan. Kemudian, kalau berbasis pada hambatan, biasanya akan berkutat pada masalah utama. Nah, jadi selalu tidak pernah keluar dari lingkungan masalah itu. Wah, kayak gini ya, jadi susah, jadi menghambat semuanya. Nah, beda kalau berbasis kekuatan. Maka dia akan mencoba untuk keluar, menatap masa depan, apa yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dia berusaha untuk keluar dari masalah ini. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Jadi selalu ini sih kekurangannya, ini sih kebutuhannya nggak ada sih. Itu pola pikir yang berbasis kelemahan. Tapi kalau berbasis kekuatan, maka mereka ini akan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi akan selalu berpikir ke depan, bagaimana untuk bisa mencapai kesuksesan itu, apa yang bisa diupayakan untuk bisa meraih kesuksesan itu. Termasuk juga ini fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain nih, Mas Zaki. Berarti kalau di sini berbasis pada kelemahan itu, ya kan? Nah, kalau bisa itu, nah, tetapi dalam prakteknya memang harus dikombin nanti ya, mungkin ya seperti itu ya, harus dikombin. Jadi jangan terlalu mengandalkan, ya, menggantungkan ya pada pihak ketiga. Tapi bagaimana upaya kita untuk bisa berdiri sendiri, begitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ini diterjemahkan secara luas. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang dibicarakan hanya proyek seperti itu ya. Nah, kalau terkait pendekatan berbasis kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi mendasarkan diri pada visi dan kekuatan yang dimiliki. Selanjutnya, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, kemudian yang berbasis kekuatan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi ini pekerjaannya hanya berkutat pada mengatur bagaimana nanti kalau kita laksanakan ini, selanjutnya nanti kompensasinya apa. Nah, mungkin seperti itu ya. Beda kalau yang berbasis kekuatan, dia akan selalu berpikir ke depan, tidak akan hanya memikirkan benefit, tetapi juga justru kesuksesan, progres, aim apa yang akan dituju begitu. Nah, selanjutnya ini. Jadi kita akan memetakan 7 modal utama sekolah atau sumber daya sekolah. Nah, ini Pak atau Bu Wahyuni dulu yang dekat ya. Bu Wahyuni dulu. Bisa menyampaikan ada 7 modal utama sekolah atau sumber daya sekolah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sekolah ada 7 modal utama. Yang pertama dan yang paling utama adalah modal manusia, di mana sumber daya manusia yang berkualitas merupakan investasi bagi sumber daya yang sangat penting berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Yang kedua adalah modal sosial, di mana ini adalah norma atau aturan yang mengikat bagi masyarakat yang di dalamnya mengatur pola perilaku warga dan juga kepercayaan, jaringan, dan juga unsur lain yang ada di komunitas. Kalau di sekolah ini juga termasuk kesepakatan aksi ya Pak? Iya, kesepakatan aksi. Modal sosial. Ya. Dan yang berikutnya adalah modal politik yang berkaitan dengan aktivitas demokrasi dalam tatanan praktis gitu ya, di kelompok gitu ya, dalam mendistribusi kemampuan sumber daya yang ada di unit sosial yang ada. Oke, terima kasih Bu Wahyuni sudah menyebutkan 3 modal utama ya. Barangkali bisa dilanjutkan sama Bu Asri ini. Nanti biar semuanya berkontribusi. Monggo. Oke, terima kasih. Untuk modal selanjutnya yang menjadi modal utama di dalam pengembangan sekolah itu adalah modal agama dan budaya. Modal ini sebenarnya modal yang sangat utama sebagai sumber keyakinan kita. Jadi kalau kita mau berpikir positif, sebenarnya sumbernya sudah ada dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita tingkatkan keyakinan kita, agama kita, dan budaya itu berarti berkaitan dengan kebiasaan. Maka kalau kita yakin dengan agama kita, maka kita juga akan membudayakan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Kemudian yang berikutnya adalah modal fisik nih. Modal fisik itu juga modal yang sangat penting ya sebagai sumber daya sekolah. Itu terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu
bangunan yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana. Bangunan yang kita miliki itu juga merupakan sumber daya sekolah yang utama, karena ini digunakan untuk tempat kegiatan. Kalau di sekolah berarti ya kegiatan untuk proses belajar dan mengajar, termasuk di dalamnya berarti bangunan-bangunan laboratorium, aula pertemuan, dan tempat-tempat pelatihan. Dan ini sumber daya ini semuanya sudah kita miliki. Bahkan mungkin kita harus mengakui bahwa lengkap sekali sumber daya modal fisik yang SMA 1 miliki. Semuanya ada, sarana dan prasarana. Bahkan yang zaman 30 tahun yang lalu ekstrakurikuler menempati tempat-tempat seadanya, sekarang sangat luar biasa. Organisasi semuanya difasilitasi itu tempat, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak berkembang menjadi lebih baik. Itu menurut saya. Kemudian yang keenam, modal lingkungan. Modal lingkungan di SMA 1 juga sangat luar biasa sekarang ini. Potensinya sangat luar biasa meskipun tidak seluas mungkin dibandingkan dengan sekolah yang lain. Tapi lingkungan di SMA 1 sangat menunjang untuk kegiatan belajar dan mengajar. Jadi sangat representatif sekali untuk mengembangkan tujuan-tujuan yang ada di sekolah. Baik itu berupa tanah, berupa taman, kayaknya semuanya lengkap meskipun tidak seluas sekolah yang lain. Dan inilah kekuatan kita sebenarnya. Kalau tidak luas berarti pemeliharaannya jauh lebih efisien. Itu menurut saya. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial, insya Allah dalam kondisi seperti sekarang ini semua pasti sama ya keuangan itu. Tapi itu pun tidak dijadikan sebagai alasan untuk tidak bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Dengan kekuatan yang ada sekarang ini, kita bisa mengembangkan sumber daya manusia, aset berupa tanah dan yang lainnya dengan memanfaatkan finansial yang ada. Saya yakin itu juga cukup untuk bisa mengembangkan sekolah kita menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bu Asrini sudah melengkapi tentang 7 modal utama sekolah, sumber daya sekolah. Jadi anak-anak, ternyata sumber daya atau aset itu bukan hanya berupa fisik, bangunan, kemudian infrastruktur saja ya. Ternyata ada sumber daya manusia, itu adalah termasuk aset. Kemudian sosial juga termasuk aset. Kemudian politik, jadi bagaimana kamu berdiplomasi itu juga termasuk aset ya. Baik, Bu Tita mungkin menyimpulkan, Bu Tita, 7 modal aset secara cepat saja supaya kita bisa lebih jelas lagi nih kesimpulannya. 7 aset itu apa saja, Bu Tita? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya beri kesimpulan ada 7 modal utama sekolah atau 7 sumber daya yang paling utama. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, nomor 5 modal fisik, nomor 6 modal lingkungan dan atau alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Dari 7 modal itu semuanya saling mendukung satu sama lain, tidak ada modal yang paling utama maupun yang paling tidak penting, tapi semuanya sangat saling berkaitan seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kita semuanya. Luar biasa. Nah, ini kalau di kegiatan guru penggerak setiap hari tepuk tangan seperti ini. Jadi semuanya ceria, harus bertepuk tangan gitu ya. Oke, terima kasih atas kesimpulannya Bu Tita, Bapak Ibu guru semuanya. Yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, saya mau minta tolong Mas Yuli ambilkan kertas HVS saja nanti, kertas HVS kosong ada 20 atau berapa nanti bawa ke sini. Nanti Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu aset atau sumber daya apa saja yang dimiliki di sekolah, monggo nanti diisi, diberi nama, Bapak Ibu tuliskan, termasuk anak-anak juga tuliskan. Lah nanti kami minta untuk kami kumpulkan sehingga nanti akan kami buatkan notulen
untuk kami laporan ke dalam kegiatan CKP itu sendiri. Next. Nah, ini Pak Tri Margono. Jadi ini malah justru yang mau kita bahas sebenarnya hari ini. Poinnya yang harus kita bahas nanti adalah terkait dengan revitalisasi aset ex Korwil ini. Karena kita sudah diminta oleh Pak Kasidi, beliau dari aset, untuk segera mengeksekusi 2 rumah yang di belakang itu. Nah ini, nanti sebenarnya kalau ada Bu Kepala Sekolah tadi bisa kita bicarakan terkait teknisnya, kemudian kapan waktu pelaksanaannya. Karena supaya dipercepat ini, nah nanti bisa dimanfaatkan mungkin untuk kegiatan-kegiatan siswa dan sebagainya. Barangkali Pak Tri Margono ada usulan terkait ini? Terima kasih Pak Bud. Terkait dengan aset yang dimiliki SMA 1 Purwokerto, memang banyak dan bisa dikelola dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan untuk besar-besar kemakmuran SMA 1 Purwokerto, guru, siswa, termasuk keluarga besar dan sebagainya, termasuk kepentingan yang terkait dengan pembelajaran dengan kita siswa dan lain-lain. Karena itu aset yang ada itu mudah-mudahan nanti bisa menjadi penguat kegiatan pertama dengan siswa dan guru untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran di SMA 1. Terkait dengan topik terkait dengan aset SMA 1 yang rencana depan ada dari bagian sarana Bapak sudah mengacu ke aturan 23/7 itu, yaitu rencana tentang pohon, area sekolah, penggunaan awal baru, revitalisasi aset, penggunaan pusat benteng, penggunaan lapangan basket, tentang pelaksanaan ruang guru, perbaikan pagar utama sekolah dan lain-lain. Ini direncanakan dengan baik-baiknya supaya nanti pola kerja untuk mencapai itu bisa terlaksana. Mungkin ya step by step ya, untuk seperti itu. Karena saya yakin ini butuh anggaran yang besar juga terkait dengan anggaran. Nah, karena untuk sistem keuangan pengorganisasian keuangan kita sudah berbeda dengan era dulu ada ya, dari PSM ya, sekarang tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah yang tentu saja ada batasan-batasan yang harus dijalani sehingga tidak itu harus dikeluar dengan baik-baiknya. Terkait dengan revitalisasi aset ex Korwil, ini memang idealnya ada pejabat pimpinan tertinggi sekolah karena supaya paten diskusinya. Tapi untuk yang lain-lain mungkin bisa diawali misalnya untuk bicara tentang pohon. Kalau hemat saya itu memang pohon-pohon di depan sekolah itu untuk perindang itu memang bagus. Ya. Tapi memang ada beberapa pohon yang memang mengakibatkan tanah depan itu atau pabrik depan berlubang. Ya. Pohon yang itu yang memang untuk peneduh ya, tapi memang kemudian batangnya besar, kemudian menyebabkan paving itu menjadi berlubang. Yang ditakutkan malah itu bisa menyebabkan retaknya bangunan yang kita takutkan. Nah, untuk itu mungkin kalau memang kalau dipotong sayang juga ya, sudah tinggi, besar, tidak. Tapi mungkin perlu kita cari solusi supaya akarnya itu nanti tidak merusak bangunan gedung, terutama yang barat apa ya Pak? Belah barat itu betul-betul menyebabkan paving itu berlubang. Kemudian terkait dengan kalau yang pembangunan lain yang agak jauh ini memang
untuk teneduh saya kira baru Mas Pak. Mungkin yang perlu dipikirkan yang dekat itu yang dekat bangunan gedung itu ya, yang perlu dipikirkan. Dan untuk pemilihan aula baru, saya kira ini sudah ada rencana untuk mengelola pemilihan aula baru. Saya kira bagus. Tinggal nanti set plan-nya dikelola dengan baik, betulnya seperti apa. Terutama juga sekaligus ini Pak Bro, kalau saya audionya. Nah, penataan audionya ini. Ini kan sering jadi masalah ketika ada acara-acara penting, tiba-tiba nah, suara yang entah kabel tersegel atau apa, sehingga suara itu masuk dan terhubung dengan salon kalau suara juga suaranya buat kita pakai. Ya, kalau misalnya dimungkinkan sekaligus itu Pak, penataan aula baru sekaligus penataan audio. Jadi bagus kalau bisa realisir di sana menjadi tempat pertemuan yang betul-betul nyaman, karena AC-nya sudah nyaman, luas. Kemudian untuk acara-acara yang besar di sana, di sini untuk acara-acara yang relatif di sini. Dan untuk pemilihan tusuk dan genteng ini memang perlu dipikirkan juga untuk tampak lebih berwibawa. Ini saya cocok nih kalau misalnya dimungkinkan ini, sekaligus ini kan terkait dengan anggaran. Kalau genteng kita cat dengan warna yang sama, itu menjadikan sekolah kita gedungnya sangat berwibawa, betul. Di sebagai contoh di sekolah sebelah itu kan, kalau dari jalannya juga kelihatan mewah ya. Kalau gentengnya udah dengan warna keramik namanya. Kita misalnya bisa sampai menjaga ke sana bagus. Tapi tentu itu kan biaya juga, yang terkait dengan dana. Mungkin nanti dari dinas sekolah bisa mengagendakan saja. Dan untuk lapangan basket ini paling ini kalau menurut saya kalau di rombak total nggak mungkin ya Pak, karena biayanya besar sekali. Besar. Mungkin hanya di cat ya. Cat. Sementara dicat dulu ya. Cat. Kalau di rombak itu ya. Biayanya berapa? Ya. Kemudian untuk penataan dan peluasan ruang guru, bagus kalau memang itu nanti realisir mungkin ke arah timur ya, nyambung dengan yang ruangan tari. Bagus kalau bisa sampai ke sana. Dalam pembicaraan informal ya juga sering mendengar ada acara ke sana. Bagus itu nanti Pak kalau misalnya ada peluasan ruang guru sampai ke sana. Dan perbaikan pagar rumah sekolah ini kalau nanti ada rencana itu juga bagus. Intinya tentu rencana ini satu memperhitungkan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk itu, dan yang kedua kaitannya dengan prioritas makanya itu saya kira itu menjadi baik dipertimbangkan juga. Kira itu Pak Tung, saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Margono atas segala masukannya. Nanti akan menjadi pertimbangan sekolah. Tentu akan saya komunikasikan dengan pihak KS dan tim manajerial supaya nanti bisa didiskusikan. Hari ini untuk topiknya sudah saya florkan ke Bapak Ibu semuanya. Nanti akan dipersempit ke tim manajerial. Terutama nanti yang dalam waktu dekat mungkin yang perlu segera dibenahi adalah terkait dengan penataan pohon, dan yang ketiga, kalau yang nomor 2 ini sedang berjalan, nanti akan dilengkapi dengan sumber dana yang berasal dari DAK tahun 2024 nanti. Kemudian yang keempat juga sudah direncanakan, yang kelima juga nanti akan kita rencanakan, yang keenam semoga di tahun 2004, yang ketujuh ini masih menunggu berbagai dukungan. Barangkali nanti Bapak Ibu punya masukan-masukan terkait dengan dukungan dana yang bisa kita manfaatkan. Tetapi sekali lagi kita hari ini berpikirnya paradigmanya adalah paradigma berpikir kekuatan atau asset based approach. Jadi bukan berarti kita sedang kelimpungan, kebingungan, memikirkan hal-hal yang negatif,
justru kita berpikir ke depan. Terima kasih Bapak Ibu. Mas Syaki barangkali mau memberikan masukan? Cukup Mas Syaki? Mas Yudi? Pak Yebda barangkali mau memberikan masukan? Enggak? Ya, sedikit saja Pak. Tadi sudah dibahas cukup detail juga oleh kawan-kawan baik dari para pakar, perwakilan pakar dan ada tokoh juga. Yang intinya memang betul yang disampaikan Bu Isbadia, saya kepala sekolah tadi, bahwa salah satu aset yang tidak bisa kita sepelekan yang justru malam ini juga sebagai aset utama kita adalah para siswa kita. Nah mungkin nanti kedepannya juga perlu ditambahkan selain tadi yang sudah disampaikan untuk topik bahasan aset di SMA 1 Purwokerto yang mungkin masih berupa material atau berupa finansial ataupun bangunan, mungkin juga nanti bisa dicanangkan juga untuk program pengembangan SDM. Gitu saya cukup sekian saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yepta, lebih menekankan pada pengembangan SDM baik murid maupun SDM yang ada di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, saya minta dibantu untuk yang sebelumnya. Pak, ini paling nanti diisi aja, nanti dikumpulkan sebagai bukti bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan pemetaan aset di SMA Negeri 1 Purwokerto. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kehadirannya pada hari ini. Siswa-siswa semuanya yang luar biasa sudah hadir, menyempatkan waktu. Saya meminta maaf apabila di dalam menyampaikan kegiatan ini banyak sekali kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk bisa nyambung dengan yang tugas ini. Yeah. Terima kasih. Agar kita ada keterkaitan dengan tugas yang sekarang kita laksanakan ini, tolong pada koordinator untuk sebelumnya menanyakan ulang tadi asas sekolah yang yang sebelumnya. Ini 7 ini. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Matur nuwun Bu Erlina, ya. Nanti mohon bisa dilengkapi seperti ini nggak apa-apa. Nanti kami simpulkan dalam satu notulen secara keseluruhan. Pak Yebda, saya kembalikan pada Pak Yebda. Baik, terima kasih Pak Otto. Sebelumnya, mari kita kasih aplaus untuk Pak Otto yang telah memaparkan terkait diskusi pemetaan aset sekolah dalam rangka program pendidikan guru penggerak. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir sesi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Untung Suroso SPDMSI terkait paparan aset sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Purwokerto, dan juga kita sudah melakukan diskusi serta tanya jawab seputar aset yang ada di SMA Negeri 1 Purwokerto ataupun sumber daya sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Purwokerto. Kiranya acara ini dapat memberikan dampak dan manfaat yang baik serta positif untuk kita semua, terkhusus untuk sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Purwokerto. Amin. Tiba saatnya kepada acara penutup. Sebelum saya akhiri, saya Yebda Brelina Satyawan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penyampaiannya dalam membawakan acara diskusi pemetaan aset sekolah dalam rangka program pendidikan guru penggerak Bapak Untung Suroso SPDMSI. Saya mohon maaf setulus-tulusnya. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi baru saja kita menyaksikan diskusi terkait pemetaan sumber daya sekolah. Semoga video yang baru saja kita saksikan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Salam bahagia, guru penggerak hebat.